Oke, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan mereview Suzuki Karimun. Tapi sebelum mereview Suzuki Karimun, saya akan membahas sekilas saja. Saya berada di tempat Candi Kedulan di daerah Kalasan, daerah istimewa Yogyakarta. Candi ini sedang melakukan renovasi lah, pemugaran biar lebih baik, karena kemarin katanya sempat runtuh, tapi sekarang berhenti renovasinya karena baru ada wabah COVID ini, jadi sementara dihentikan dulu. Oke, mungkin itu sekilas saja. Oke, kali ini saya akan mereview Suzuki Karimun tahun 2003 1000 cc. Ini untuk Suzuki Karimun ini city car yang sangat kecil. Untuk pada zamannya dia menurut saya udah cukup lega lah. Walaupun dari luar nih sekilas, coba kita tutup, sangat kecil ya, kecil mungil. Tapi saya masuk ke dalam sebenarnya dia lega. Oke, kita bahas dari depan. Suzuki Karimun modelnya memang sangat-sangat mengkotak ya. Lampunya masih reflektor biasa, nyambung sama sen. Terus ini kap mesin pendek karena mesinnya kecil. Di sini ada fog lamp, sudah tersedia fog lamp. Terus di tengah ada grill. Di bawahnya juga buat angin untuk radiator, fog lamp, lampu sen sama lampu kota jadi satu ini sama lampu utama. Terus di atas kap mesin ada kisi-kisi buat mesin, semprotan Weber. Dari roda dia pakai ring 13, dibalut ban GT radial Campiro Eco. Velg sudah racing. Ini ban ukuran segini murah ya, ini barunya karena ringnya ring 13. Di sini terdapat lampu sen. Ini sangat membantu pada saat waktu belok, karena dari sisi samping di spion belum ada model lampu sennya. Jadi ini dia membantu untuk dari samping biar dia tahu bahwa mobil ini mau belok. Fungsinya cukup besar ini. Terus modelnya dia kaca depan ada potong seperti ini di pilar A nya. Terus spion masih manual, handle model lama, depan belakang, sama di sini ada body molding sama fender kecil biar sesuai depan sampai belakang. Terus yang unik, dia udah dapat roof rail. Ini mungkin untuk mengangkut barang. Jika di bagasi kurang luas, mungkin bisa ditaruh di atas untuk naruh apa, mungkin cukup berguna ini roof railnya. Kita ke bagian belakang, kita lihat
kalau dari belakang dia amat sangat kotak mobil ini. Dan di sini udah terdapat defogger ya, ini dari kaca belakang, cuman belum ada lampu stop yang di atas ini. Handle sama model lama, ada anak kuncinya di sini. Di sini terdapat logo Suzuki. Terus lampu dia posisi di bawah, modelnya seperti ini. Posisi plat nomor sama knalpot. Dan untuk lampu kalau menurut saya kalau sekarang kalau dalam kondisi macet atau apa mungkin kurang agak berbahaya ya, karena dia posisinya terlalu rendah. Jadi kalau untuk di belakangnya dia mungkin mobil-mobil yang lebih tinggi kurang terlihat mobil ini. Mungkin kalau kalian atau siapa yang mau memiliki ini, mungkin saran saya ditambahin lampu di sinilah, biar yang di belakang tahu bahwa ada mobil di depannya, karena ini menurut saya cukup rendah posisinya. Dari sisi samping kiri sama seperti kanan, tangki bensin di sini. Tapi menurut saya kalau untuk posisi bagasi ini cukup sangat luas ya, posisinya dapat dilihat dari luar segini. Ini batas pintu belakang sama sini cukup luas ini. Oke, untuk tampilan luarnya simple ya. Oke, masuk ke sisi interior. Dari Suzuki Karimun ini modelnya dari dashboard, jok memang ciri khas zaman dulu ya ini. Joknya model fabrik seperti kijang kapsul tuh, mungkin hampir sama bahannya. Dari dashboard keras, berbahan keras. Warnanya pun warna-warna zaman dulu. Dari kita masuk di dalam, posisi di sini posisi duduknya tegak, tapi untuk kursinya bisa maju mundur, udah bisa maju mundur. Reclining pun bisa di sini. Terus sabuk pengaman terdapat 3 titik. Oke. Dari sisi setir dia belum tilt steering ataupun teleskopik. Terus model di sini terdapat konsol box yang cukup besar menurut saya untuk naruh barang apa di sini, sama yang di bawah luas. Di sini kisi AC, ini tombol AC. Tombol AC di situ dia masih model pada zaman dulu, tapi di situ udah terdapat heater untuk pemanas AC. Di situ speed AC ada 3. Terus bisa untuk pengaturan dari semburan angin dari kaki ke muka, ada situ banyak variannya, cukup komplit lah. Untuk kisi AC modelnya ya hampir-hampir mirip kayak kijang menurut saya, kijang kapsul itu. Terus untuk sisi speedometer modelnya ya khas zaman dulu, pada zamannya seperti itu, tapi sudah terdapat RPM, penunjuk kecepatan, indikator bensin, temperatur mesin. Terus di sisi hazard ada di balik kemudi, di tengah, belum di tengah dashboard. Terus di sisi kanan terdapat tombol lampu fog lamp sama pengatur tombol defogger belakang untuk penghilang kabut kaca belakang. Dari sisi pintu dia udah power window, cuman dia hanya dapat power window 2 buah untuk bagian depan, kanan, kiri, sama pengunci jendela. Untuk yang bagian belakang belum, dia masih pakai manual, sama handle pintunya masih model zaman dulu. Di sisi pintu nggak ada cup holder atau penaruh botol, tapi sudah terdapat speaker di sisi pintu. Di sini head unit udah diganti sama pemiliknya, diganti pakai double din.
Mungkin aslinya masih single din mungkin, atau mungkin masih kaset. Mungkin yang tahu bisa komentar di bawah. Sama di sini terdapat asbak, lekter, bisa buat cas HP juga. Di sini tersedia 2 buah cup holder atau mungkin untuk naruh koin atau barang apa di sini. Dan di sini terdapat hand sanitizer. Karena sekarang baru musim corona, saya pakai dulu ya. Di sini juga bisa pakai untuk naruh tempat. Dan uniknya di sini terdapat tuas penarik tangki bensin. Dia posisinya di sini di tengah. Biasanya kan di sisi kanan pengemudi, di dekat kursi atau di bawah dashboard sisi kanan. Ini dia terdapat di sini. Sama ini handrem. Ini posisinya handrem menurut saya sempit ya. Ini kalau saya pakai jam tangan di sini mungkin nyangkut. Kita beralih ke baris kedua di Suzuki Karimun ini. Untuk posisi duduknya, untuk legroomnya, ini tadi di depan posisi pengemudi saya masih sangat luas. Terus posisi jok dari Suzuki Karimun ini yang bagian belakang dia lebih tinggi daripada yang depan. Jadi posisi kakinya saya seperti ini. Biasanya kan rata sama depan, ini dia lebih tinggi. Untuk posisi duduknya ya tegak gini. Ini sebenarnya yang bagian belakang bisa reclining, tapi dari belakang tombolnya seperti ini. Dia bisa sampai segini. Ya, lumayan untuk santai. Cuman posisinya saja yang mungkin saya kurang kok bisa di sini gitu loh. Posisinya dia di belakang jok. Dan ini kalau dimundurin, ini juga ikut mundur. Biasanya kan mobil sekarang kalau yang punggung aja dimundurin, yang ini nggak ikut mundur. Cuman ini dua-duanya ikut naik turun. Tersedia headrest di sini, lampu kabin, udah di sini sama sabuk pengaman udah dapat di bagian belakang 3 titik. Nah ini yang di kaca belakang belum dapat power window, masih manual di model putar. Tarikan pintu masih model lama, sama pengunci pintu, handle pintu. Di sini untuk tangan kiri nggak dapat armrest ya. Terus di sisi pintu nggak ada cup holder, cuma ditaruh di sini, sisi belakang jok pengemudi dan penumpang. Besar, bisa ditaruh atas. Tapi ini menurut saya sangat-sangat lebar loh ini ruang bagasinya. Dan di sini ban serepnya posisi di bawah sini. Ini udah ditambahin subwoofer sendiri. Dan ini tadi posisi tuas kursi belakang di sini. Nah, mungkin ini fungsi utama sebenarnya untuk melipat begini. Nah, cuman nggak bisa ngelipat semuanya. Jadi nggak tahu, mungkin dulu berpikirnya gimana, saya nggak tahu. Mungkin bagusnya ya mungkin masih kayak mobil biasa yang handle apa, tombolnya ini ada di samping. Tapi overall untuk bagasi cukup luas untuk Suzuki Karimun ini. Kalau kita lihat dari sektor mesin untuk Suzuki Karimun ini, dia berkapasitas 1000 cc. Model mesinnya dia melintang untuk menggerakkan 2 roda depan. Sangat simpel ya, karena ya mobil mungil cuma 1000 cc, otomatis konsumsi BBM-nya sangat irit. Mungkin ya bisa tembus 1 liter di atas 10 kilo lah menurut saya. Tapi dia masih pakai platina. Oke, mungkin untuk Suzuki Karimun ini reviewnya mungkin singkat saja. Menurut saya untuk Suzuki Karimun untuk di wilayah perkotaan atau yang sering macet, sering jalan-jalan sempit, masih cocok lah, masih unggul lah. Ini spare partnya juga sepertinya masih banyak. Terus bandel, perawatan mudah. Untuk spare part, untuk seperti ban aja kita lihat ring 13 otomatis ban barunya murah, nggak nyampe 500.000. Terus untuk harga jualnya mobil ini sepertinya masih tergolong stabil menurut saya. Ini dia setahu saya sekitar 40-an juta lah udah dapat Suzuki Karimun tahun 2000-an ke atas. Oke, mungkin cukup sekian review Suzuki Karimun dari saya. Nah, mungkin jika kalian mau
ada saran atau apa, atau mau kita nge-review mobil apa, silahkan komentar di bawah. Tapi jangan lupa like sama subscribe channel kita. Terima kasih.